A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bisan ila yaumiddin wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya ketika kita mendengarkan panjang perdebatan di antara kita terkait dengan perbedaan pendapat soal boleh tidaknya kita beribadah sesuai dengan kondisi yang normal. Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir beliau itu Al-Misbah, tafsir Al-Misbah, menyatakan bahwa sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan karena bagi yang berilmu pengetahuan tidak perlu memperdebatkan di masa-masa ad-darurah, memaksakan diri untuk beribadah seperti kondisi yang normal. Di mana-mana memang ada perbedaan. Tapi kemudian perbedaan itu kan dapat disatukan dengan panduan ilmu agama Islam. Karena Allah memberikan satu peringatan kepada kita. Dalam surah Bani Israil ayat 36 menyatakan, berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu jika engkau tidak punya ilmu. Pendengaranmu dan penglihatanmu serta hatimu suatu saat semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Allah begitu tegas dan jelas memberikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la taqlid bighairi ilm. Jangan mengikuti kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Sekarang orang yang berilmu yang menetapkan fatwa majelis ulama yang dari berbagai mazhab, berbagai organisasi di Indonesia, bahkan seluruh dunia konsepnya sama. NU di majelis ulama ini, Muhammadiyah, DDI, Wahda, seluruh organisasi Islam memutuskan jika ada keadaan darurat, kecelakaan, kerugian di suatu tempat, maka di tempat itu boleh tempat ibadahnya ditempatkan, dipindahkan di tempat lain. Ulama-ulama besar memiliki kapasitas ilmu yang sungguh sangat tidak bisa kita lakukan. Nah sekarang ketika kita tanya, ketika kita menolak, nah sekarang mazhab apa yang kita ikuti kalau kita menolak? Organisasi apa yang kita ikuti kalau kita menolak? Nah, dibual misalnya, kalau kita mengatakan itu tidak setuju dengan majelis ulama karena itu konsepnya salah. Nah sekarang kami menetapkan atas dasar rujukan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi, tausiah Majelis Ulama Indonesia Provinsi, terus bertanya, melakukan konfirmasi kepada dinas terkait, dinas kesehatan, rumah sakit.
oleh Majelis Ulama memberikan 3 dari pusat: zona merah, zona kuning, zona biru. Kita memperhatikan itu, menjadikan pertimbangan. Tapi setelah kita bertanya, mengkonfirmasi kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta mengacu pada edaran Gubernur, ternyata Kabupaten Buol adalah zona merah dan Kota Palu. Demikian juga kepada rumah sakit, Direktur Rumah Sakit, Dr. Haji Ariantes Panampang, kita konfirmasi, kita bertanya, bahwa beliau mengatakan zona merah dikarenakan ada beberapa sebab. Yang pertama, Buol pada posisi teratas jumlah positifnya COVID-19. Yang kedua, ada beberapa yang positif COVID-19 itu karena transmisi lokal. Yang ketiga, penyebarannya hampir bahkan seluruh kecamatan di Kabupaten Buol. Maka ini menjadi dasar. Untuk itu kami mengeluarkan tausiah, jika tempatnya mencelakakan, diperlukan upaya menghindari. Bagaimana cara menghindari? Sholat di rumah. Panduannya sholat Idul Fitri sudah dibagikan, baik tertulis maupun di video. Sehingga kemudian tidak ada yang sesungguhnya menjadikan kita berdebat, menjadikan kita berseteru. Keyakinan ya, tapi harus ada ilmu. Karena kalau yakin baru tidak ada ilmu, nanti bisa berbahaya. Karena agama-agama lain juga itu mengandalkan keyakinan. Di agama Islam justru ayat pertama turun adalah panduan, mendorong orang berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk itu, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat mana saja berada, insya Allah kita akan nanti menyatu. Kita akan nanti menjauhkan perdebatan, perseteruan. Ibadah apapun dilakukan. Sholat, puasa, haji, zakat, kita penuhi 1000%. Tapi kita berseteru, tidak baku omong, apa yang peringatan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La dakhala jannah katir rahim. Tidak dapat masuk surga orang ketika dia memutuskan tali silaturahim di bulan Syawal ini. Sebagai momen yang tepat kita saling memaafkan, saling mendoakan malah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalku, kami, dan amal kamu selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT. Bahkan kemudian saling memberi label minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan hari ini kita kembali kepada kesucian, sekaligus saling memberi maaf. Saya Abdullah Lamas dan seluruh keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita saling memaafkan dan Allah mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.